kami dari kelompok 3. Di sini kami akan berbagi pengalaman kepada teman-teman bersama narasumber kita, Bang Tirto. Dan saya sebagai ketua Intan Desliarda. Saya sebagai anggota Luslar Sati. Saya sebagai anggota Bonita Santi. Simak terus videonya ya. Halo semuanya. Nah, di sini kita udah bersama narasumber kita, Ken Bang. Iya, saya sendiri. Yang akan bagi-bagi pengalaman sedikit tentang bagaimana menjalankan sebuah usaha. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kita kenalan dulu kali ya Bang. Iya, boleh. Iya, gak usah kamu kali sih Bang, kita santai aja. Nah, sebelumnya aku dulu ya kali ya Bang. Iya. Jadi saya sendiri itu nama saya Lusra Sati. Di sini saya perwakilan dari kelompok. Ini kami ada tugas untuk mewawancarai seseorang yang memiliki usaha. Nah, kami dari Politeknik Negeri Medan. Nah, silakan Bang. Oke, nama saya Latif Franciscus. Saya punya usaha di Binjai, usaha kelontong. Saya kayaknya itu aja sih. Iya. Kalau boleh tahu Bang, itu nama tokonya apa? Oke, ini kan usaha kelontong. Nah, nama toko kami itu Toko Mega Arta. Nah, Mega Arta. Mega Arta. Mega itu kami ambil dari kan dua kata itu Mega Arta. Ya. Mega itu artinya besar. Jadi kan kami punya impian untuk bisa toko ini bisa semakin besar. Dan juga Arta itu berdasarkan dari adik ketiga saya, adik kakak saya. Itu namanya kan Arta. Jadi ya dimasukkan lah jadi Mega Arta gitu. Luar biasa rupanya ya, nggak asal ngambil nama gitu Iya, ya. karena kan kemarin ya dipikirkan dulu lah kan namanya biar asik lah gitu namanya kan. Nah, kalau boleh tahu Bang, itu sejak kapan berdiri tokonya? Nah, usaha toko ini sudah berdiri sejak tahun 2006, lebih tepatnya di bulan Maret tanggal 14. Tahun 2006. Kita udah 15 tahun lah. Lama ya, lumayan. Iya, lumayan lama lah. Sudah senior juga lah di situ. Itu awal mulanya Abang tau nggak sih kenapa kok bisa milih usaha toko sembako? Kenapa nggak kayak toko makanan atau rumah makan atau yang lainnya gitu? Iya, karena dulu kan ini kan usaha kan dulu usaha keluarga. Jadi berpikirnya apa yang lagi berkembang di sekitar kota Binjai itu. Jadi melihat situasi juga potensi di daerah itu, kayaknya usaha kelontong yang bakal tepat gitu untuk dipilih. Karena juga di situ usaha kelontong atau grocery itu masih sedikit. Oh dulu sedikit. Iya. Tapi kalau sekarang dulu cuma kami yang ada usaha kelontong Cuma di satu? daerah situ. Jaraknya jauh gitu. Cuma sekarang ya kalau bisa dibilang ya udah banyak lah ada kayak jadi tuh emang murni kayak keluarga, kayak nggak ada bagi-bagi sama orang lain gitu bisnisnya kayak kongsi atau apa? itu bisnisnya murni keluarga, bisnis keluarga. Jadi kemarin kan kebetulan orang keluarga kan dulu bapak kan PNS, cuman karena keluar semakin banyak, jadi berpikir juga kayaknya bagus lah itu kalau misalnya kita itu ada bisnis gitu, ada usaha. Jadi kepikiran ya udahlah kita buat aja lah bisnis ini gitu, buat usaha ini, usaha kelontong. Lagi pula kan usaha kelontong lagi lagi berkembang gitu, terus juga lagi kosong di daerah itu. Jadi sebelumnya pun ada di survei gitu, kami survei tempatnya itu ada atau enggak, rame atau enggak gitu. Berarti emang dipikirkan juga ya Bang sebelumnya, bukan kayak asal milih usaha ini gitu lah ya. Enggak, jadi kan kita kan perlu pertimbangan juga, karena kan usaha itu kan butuh modal itu kan juga nggak besar kan. Jadi pikir-pikir juga nengok kan situasinya, juga keliling di daerah itu kan, ada nggak ibaratnya yang buka itu ternyata nggak ada, dan juga nengok di situ orangnya rame, ya udahlah kita buka aja lah itu. Ya puji Tuhan buka rame lah yang beli gitu, tapi pengunjung juga. Nah itu kan tadi usaha keluarga ya. Itu yang ngelola kayak semua keluarga ikut campur atau kayak emang orang tua aja atau abang aja sekarang? Oh, dari dulu itu yang mengelola yang utama itu mama dan juga
saya sendiri. Karena biasanya yang misalnya ini kan usaha kelontong ini kan banyak tuh yang mau dikerjakan, ada gas, aqua dan sebagainya. Tapi itu juga ada menyediakan antar barang. Nah, antar barang itu biasanya orang abang yang ngatur gitu. Kalau ada yang pesan, ada yang antar gitu. Terus kalau mau belanja pun abang. Tapi yang kalau misalnya yang berbicara dalam toko gitu kan, barang-barangnya segala macam itu orang mama juga, ada juga sih pegawai juga gitu. Ternyata Bang ini juga masih kuliah kan Bang? Iya, masih kuliah dan juga Semester berapa? semester akhir. Semester akhir jurusan? Saya jurusan manajemen Di USU. Nah ini kan Abang juga sambil kuliah semester akhir, lagi nyusun lah pasti kan? Iya, lagi nyusun. Itu nggak ada kesulitan gitu Bang dalam kayak bantu-bantu juga dalam menjalankan usaha itu tadi? Dalam usahanya. Ya. Bagi waktunya gitu, ada kesulitannya nggak? Kalau bisa dibilang sih karena ini usaha keluarga dan juga ada juga sih anggota kayak ibaratnya ada juga karyawan, jadi pembaginya itu ya sesuai dengan waktu yang dikuliahkan lah gitu. Jadi misalnya kalau memang besok itu ada jadwal untuk kuliah ya udah kuliah gitu. Tapi ya yang di bagian toko itu ya tetaplah orang tua yang jaga mama gitu. Oh, intinya ya pendidikan juga ya Bang utamakan. Iya, pendidikan utamakan, apalagi kan orang kita ini orang Batak kan lebih utamakan pendidikan kan. Iya, lagian juga kan ada mama juga kan, orang tua juga yang bisa handle kan gitu. Iya. Nah, tadi kan cerita Abang juga udah punya karyawan ya Bang? Iya, ada karyawan juga. Itu berapa orang? Dulu kami punya 2 karyawan, cuman satu udah nggak jadi karyawan lagi bukan karena udah menikah. Jadi dia udah nikah, terus dia buka usaha baru. Cuman usahanya ini beda kategori, tapi dia buka usaha baru. Dia kalau nggak salah bisnis usaha ikan, ternak ikan gabus. Dia itu kalau nggak salah sekarang udah pindah di Medan Minang. Jadi tinggal satu lagi. Satu ini rencana sih mau nambah lagi, cuman ya belum ada yang bisa masuk kategori gitu. Jadi untuk sekarang ini yang ada di toko saya juga pegawai satu, juga mama yang mengelola kayak gitu. Jadi Bang, tadi kan ada juga sih menyinggung tentang modal sebelum buka usaha kan? Iya. Dipikirkan juga modalnya berapa gitu. Nah, kalau kira-kira untuk buka usaha kayak Abang gitu minimal modal yang dibutuhkan berapa? Ini kan usaha kelontong dan juga mobil, jadi dulu sekitar untuk bukanya dan juga ada kita kan menyediakan tempat untuk stok barangnya itu kan kayak lemari-lemari gitu kan. Nah itu butuh modal mungkin kurang lebih 100 juta ya, 100 juta untuk modal ya. Di luar dari kita beli rukonya itu lagi ya. Berarti kayak emang isinya aja lah dulu ya. Isinya 100 juta. Iya, karena belum itu lagi. Kan itu dalam itu kan kelontong tuh bukan kelontong yang kebutuhan sehari-hari juga. Ibaratnya gas pun ada, aqua pun ada. Gas itu kan ada gas yang kecil. Karena kan itu yang membutuhkan modal besar. Karena kan gas itu kan tidak murah harganya. Sekitar 100 juta lah. Selain yang dana untuk itu, apa lagi Bang yang diperlukan? Kayak tokonya gitu atau ada lagi? Kalau selain itu ada sih untuk ini usaha, karena itu kan buat modal restitusi. Karena kalau kita nggak ada modal restitusi, kalau ada tindakan dari pemerintah itu bisa kena sanksi kita. Nah itu diurus setiap setahun sekali. Oh iya. Surat restitusi namanya. Jadi emang ini sih ya, emang harus benar-benar dipikiri kali lah kalau bisa mau buka usaha ini ya. Iya, karena kalau dulu buka usaha itu sih nggak gampang. Nggak seperti sekarang. Oh berarti sekarang udah nggak gitu lagi? Udah nggak gitu lagi. Tapi aku juga merasakan kemudahan dalam mengurus usaha sekarang. Kenapa Bang bilang itu? Kalau dulu kan mengurus surat izin usaha itu kan sulit, nggak bisa langsung keluar, banyak proses yang dilalui. Tapi kan kami kan di situ ada memperpanjang setiap tahun. Dan kami mulai merasakan sekitar di tahun 2017 itu mengurus
surat izin tuh gampang, malah sekarang bisa online, nggak perlu datang lagi ke kantornya. Itu kan namanya ada kantor retribusi daerah kan, biasanya ke situ. Sekarang enggak lagi, dan biasa dulu nunggu sampai berhari-hari, sekarang nggak lagi. Mungkin karena itu juga ya Bang, jadi sekarang jadi makin banyak juga ya yang buka-buka gitu karena gampang. Iya, karena gampang juga. Terus juga kan kalau misalnya kita buka usaha makanan itu pengurusannya mungkin lebih mudah lagi. Kalau yang buka usaha makanan ya, lebih mudah lagi. Makanya kan kita lihat di luar sana kan banyak orang bisa usaha makanan kan daripada yang lainnya. Juga sih. Nah, kan kita tengok kan Bang, kayak Abang bilang tadi, kayak dulu itu jarang kan ada toko sembako, kayak di daerah Abang cuma satu, terus kayak jaraknya jauh-jauh kan. Tapi kalau sekarang kita tengok aja kayak di jalan itu udah banyak kali sih kan. Tiap beberapa meter pun kadang ada kan, kayak toko. Tiba-tiba ada toko lagi. Iya, kayak banyak. Apalagi kan sama juga kan kayak sembako gitu kan. Sembako. Nah, itu kayak mana sih cara Abang kayak kan 14 tahun ya, 15 tahun ya? Iya, dari 15 tahun. Itu kan pasti udah banyak saingan lah selama ini. Itu kayak mana supaya toko Abang tetap bisa berdiri sampai sekarang? Sampai sekarang ya. Nah, betul memang sampai sekarang itu toko sembako itu semakin banyak. Kalau dari Abang tengok kan, karena kan Abang perhatikan juga di jalan, terutama di jalan di jalan protokol atau jalan utama, kayak tempat Abang kan jalan utama, di mana banyak produk yang lewat kan. Nah, di situ banyak usaha-usaha contoh juga usaha makanan. Itu paling banyak sekarang orang berusaha membuka usaha kan. Nah, cara aku bisa dan juga keluarga aku bisa bertahan. Kami juga kan udah punya pelanggan tetap. Dan juga pelanggan pun puji Tuhan semakin bertambah. Dan juga terlebih kami juga ya harus bekerja keras, tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk orang-orang yang berbelanja dengan kami. Jadi kami memberikan salam sapa dan juga senyum kepada mereka. Masalah mereka ibaratnya kan kadang ada yang belum belanja sama kita tapi reaksinya nggak enak gitu, mungkin dia ada masalah di luar, kita ya tetap jangan sampai terpancing emosi, itu yang kadang mau juga kan konsumen yang agak-agak kadang ada konsumen yang merasa dirinya seperti raja gitu. Kan konsumen ada raja katanya. Masalahnya kan kalau konsumen sebagai raja, tapi kan raja itu kan harusnya kan berbuat baik gitu kan, nggak seperti sok gitu. Bahkan ada, kalau boleh jujur ya, melihat konsumen-konsumen sekarang itu ada yang nanti di mobil tinggal modal buka kaca manggil gitu. Padahal kami kan di dalam tuh jauh kan. Tapi ya kami tetap ya harus melayani mereka. Namanya kan juga mereka kan pelanggan gitu kan ya. Kita layani lah apa yang mereka mau, apa yang mereka beli gitu. Yang penting kita itu nggak boleh mengeluh gitu apa yang terjadi. Namanya kita berusaha, pasti daripada konsumen kita yang lari, mendingan kita memberikan pelayanan yang terbaik. Berarti pelayanan juga di nomor satukan juga ya? Iya, pelayanan nomor satukan, dan juga harga juga. Kalau harga itu harus tetap bisa bersaing sama produk-produk sama usaha-usaha yang lain, usaha kelontong yang di dekat rumah kita. Jadi kalau bisa harga itu sama rata gitu. Nah, jadi menurut Abang ini ya, apalah yang membedakan toko kelontong Abang sama toko kelontong yang lain? Toko kelontong aku dengan toko kelontong yang lain, yang sekitar rumah Abang lah gitu. Yang membedakan ya mungkin jujur kalau kami itu buka lebih cepat daripada yang lain. Biasanya orang buka jam 8, setengah 8, tapi kami buka jam 7. Satu hal positif sih. Jadi kan kadang kan orang kan mau pergi bekerja kan, jadinya kan lebih cepat kan, kadang jam 6 ya kan. Jadi mereka ya lebih melihat ya kami duluan buka, ya mereka kecepatan dulu gitu kan. Dan terus juga kami juga menyediakan layanan antar juga. Itu antar barang ya? Barang. Jadi misalnya ada ini orang misalnya ada langganan kan, dia mau beli gula atau mau beli apa gitu, delivery via telepon. Telepon aja. Telepon. Karena kan kadang lewat WA juga. Tapi ya itulah, masih sampai via situ aja. Tapi udah lumayan loh. Maksudnya kayak udah nggak harus langsung kan, Iya, daripada capek kan. Udah bisa dibilang online nggak sih itu? Gitu lah. Bisa lah dibilang online, karena kan bisa melalui dari jaringan internet juga kan, dari WA kan. Udah termasuk maju sih dari toko-toko yang lain. Iya, mereka ya jujur lah, kalau toko-toko lain kan mereka cuma menyediakan barang di tempat kan. Kalau kami bisa sekalian hantar, misalnya dia mau beli
kalian beli gula, minyak atau apa gitu kan, kalian lah gitu diberikan. Baru tahu lah ini bisa. Biasanya emang harus datang sih, aku tahunya kayak biasanya gitu. kan sebelum Indomaret ada delivery kami sudah ada delivery. Sejak tahun 2008 kami sudah ada delivery. 2008. Jadi ada berselang 2 tahun baru ada delivery. Padahal di situ Gojek, Grab belum Belum ada. belum ada, tapi emang udah delivery ya. Itulah Bagus yang sih, bisa kami mantap. buat kemarin. Jadi Bang, selama Bang menjalankan usaha ini yang udah 15 tahun, apa sih kendala-kendala yang biasanya muncul? Kendala-kendala ya. Iya. Kesulitannya. Kesulitannya paling ya mungkin ya karena sekarang ini kan kita lihat kan perkembangan orang-orang untuk berbelanja kan juga sudah berkurang karena keperluan-keperluan yang lainnya kan lebih banyak gitu. Makanya keperluan kan semakin tinggi sekarang. Jadi apalagi di tanggal tua banyak orang ya ibaratnya jarang berjualan gitu. Bukan aku melihat tokoku sepi atau apa gitu, karena aku tengok juga yang lainnya pun juga ya sepi juga gitu. Jadi ada pengaruh gitu di tanggal tua atau apa gitu, ada kendalanya di situ. Jadi ya solusinya ya tetap harus buka lah gitu. Bagaimanapun juga kan berapapun rezekinya kan ya harus disyukuri. Nah, kalau ini Bang, ini pertanyaan inti sih sebenarnya. Omset penjualan, omset pendapatan itu biasa per hari ya? Dihitungnya? Dihitungnya biasanya per bulan. Itu berapa Bang bersihnya sih biasanya? Pastinya itu kan tergantung ya. Oke, kita kan nggak bisa bilang tetapnya kan. Iya. Cuma rata-rata biasanya 5 sampai 8 juta. Iya, biasanya sih gitu. Berarti kalau untuk yang paling pendapatan paling besar yang pernah dapat 10 pernah. 10 pernah. 10 per bulan. Itu di luar dari pembayaran yang mana ya? Maksudnya udah listrik, udah air, udah kita udah bersih lah ya. Nah, udah bersih kali lah gitu. Udah bersih. Karyawan. Kalau uang misalnya makan, semua. yang terendah, kalau tadi tertingginya bisa 10 juta, kalau yang terendahnya Terendah sejauh ini yang terendah paling 4 juta per bulan. itu paling rendah. Nah, per bulan. Dari usaha ini. Tapi kalau dilihat menjanjikan sih. Lumayan. Iya, karena kalau boleh jujur pelanggan kami pun juga masih banyak yang dari tahun 2006 pun udah ada gitu ya, maksudnya pelanggan yang masih belanja sama kami. Bahkan yang delivery dari tahun 2008 pun masih ada sama kami gitu. Walaupun memang ada yang pergi gitu kan, mungkin dia pindah atau dia mungkin beralih gitu kan, tapi masih ada pelanggan-pelanggan tetap ya, begituan lah, masih banyak dan juga semakin bertambah gitu. Ya pokoknya kalau misalnya ada yang membutuhkan ya kita harus utamakan lah gitu. Jangan ditunda-tunda. Yang kuncinya gitu aja sih, bergiat, kerja keras, pasti semuanya ditambahkan. Iya, pas sekali. Itu tadi abang bilang delivery itu kayak ada batas jarak nggak sih? Atau cuma untuk khusus daerah sekitar rumah abang? Kalau delivery sih, kalau batas jaraknya sih nggak ada. Cuma kan karena kami kan tuh lokasi Binjai Barat, ya, yang tahu toko-toko kami itu kan ke Binjai Barat. Cuma pernah juga sih ke daerah kecamatan Binjai Kota, itu kalau bisa dibilang jaraknya Berapa kilometer kira-kira? kira-kira 5 km lah ada untuk ke tempat ini. Cuman ya nggak masalah gitu. Yang penting kan kita kan, yang penting kan kalau harga kita ambil di situ sama harga antar kan beda. Biasanya kami kalau misalnya harga ambil ke situ ke Senikul, kami antar tuh 155 kemanapun daerahnya gitu. Oh, berarti udah kira ongkir lah ya Iya, dimasukkan ke harganya. kira-kira harga pasang dia kan, kita kan biasa kalau ongkir kan kita pasang juga barangnya kan, kita pasang lagi. Cuman mereka sejauh ini paling jauh gitu sih, karena kan daerah-daerah Binjai Barat aja yang biasanya orang makan. Binjai Barat itu kan udah ramai juga ibaratnya. Itu udah kota ya? Itu kecamatan, tapi ramai juga. Nah kalau misalnya itu kan tadi 5 sampai 8 juta Iya, biasanya. Ini kan
lagi COVID ini ya Bang ya, dari tahun lalu. Itu ada ini nggak sih perubahan atau kayak menurun gitu gimana? Jelas dan sangat sekali ada perubahan. Boleh cerita Bang? Apalagi kemarin di awal-awal tahun 2020 itu, di awal COVID itu pengaruh kali. Itu sekitar sebulan itu orang bahkan ketakutannya berlebihan gitu, ibaratnya namanya COVID gitu. Takut kali sampai berbelanja itu ya kalau bisa dihitung, ibaratnya biasanya ada untung biasa sampai 300 sampai berapa ini turun gitu. Jadi per hari itu jadi selingkuh bunganya atau pernah sampai 45.000 kami untung. Drastis itu ya Bang. Nah, bayangkanlah kami kan berkeluarga, ini ada 5 orang di situ. Mau makannya kan segala macam itu kan 125.000 itu kan kurang gitu kan ibaratnya. Cuman ya disyukuri aja lah kan. Tapi memang berdampak sampai sekarang pun ada dampaknya juga, masih ada lah kita rasakan dampaknya dalam penjualan. Tapi sekarang kan ya kalau kita udah tahu kan kayak udah nggak terlalu apa lagi lah gitu kan. Iya. Kayak nggak kayak awal-awal COVID. Nah itu udah mulai stabil lagi atau udah mulai naik tapi nggak senormal dulu ya? Nggak senormal dulu, ibaratnya mendekati lah kalau bisa dibilang. Karena kan juga kan kita lihat juga kan banyak orang yang kerja dan banyak orang yang dirumahkan, karena berpengaruh dengan pendapatan orang itu kan. Yang ibaratnya dia sering berbelanja di rokok 2 bungkus sehari atau 3 bungkus sehari, sekarang jadi sebungkus itu. Berkurang. Iya sih. Apalagi harga rokok itu nggak bisa kita jamin di harga rokok, karena rokok itu mau sebulan itu mau meningkat 2 sampai 3 kali. Ya. Makanya kalau kami ini kalau belanja di kami kan toko kan ada belanja juga lah gitu kan. Kami tuh seminggu tuh wajib belanja 2 sampai 3 kali. Biar apa? Biar tahu. Dan kami kalau misalnya datang ke toko yang kami lebih besar lagi kan, kami belanja ini naik harganya kayak gitu. Rokok ini naik harganya ya. Jadi kan kami tahu gitu perkembangan rokok itu naik atau enggak. Ya nggak bisa ibaratnya kita harus tetap ya belanja lah gitu, bisa mengetahui situasi sama perubahan harga gitu kan. Ya kan kayak kemarin minyak makan tiba-tiba naik dari 11.000 ke 12.000 jadi 15.000 ya kan, 3.000 naik per kilo. Kami aja terkejut kemarin. Jadi ya itulah perkembangan harga sekarang pun juga nggak bisa diketahui secara pasti. Kalau dulu ibaratnya kalau mau raya nih, gula itu pasti naik nih, jadi kita udah nyetok gula gitu, ataupun gulanya makan naik nih gitu. Sekarang jauh hari sebelum raya ya udah naik gitu, karena memang kondisi pasarnya sekarang udah nggak bisa diprediksi lagi. Itu biasa Bang belanjanya gimana? Belanjanya barang-barang. biasanya sih sering sales yang datang, cuman kan kami sales itu kan seminggu sekali datang. Kalau barangnya habis kami belanja ke toko yang lebih besar lah ibaratnya. Tapi kan grosir mungkin kalau kami dikategorikan grosir sedang atau grosir paling besar. Nah, kalau misalnya mungkin lebih tinggi lagi puluhan juta kan, karena pegawai mereka itu sampai banyak. Jadi ya kami belanja situ. Sebenarnya sales itu pun ada untuk mengawasi harga dari mereka, karena kalau mereka cuma ngambil barang cuma dari mereka bisa berharga sesuka mereka. Contohnya rokok gitu. Tapi kan kalau misalnya ada sales kan ada saingan gitu di situ. Ada harga dari sales, mereka harus mengikuti harga dari sales jadinya. Jadi kami belanja di toko yang lebih besar lah ya. Ini biasanya ya para orang-orang Cina lah gitu. Bukan yang punya usahanya. Nah ini kita agak beralih sedikit ya Bang. Tadi kan Abang kuliah jurusan manajemen USU. Nah itu kan peluang bakal tamat dari situ kebanyakan kerja kantor lah ya kan gitu-gitu. Iya, biasanya kerja kantor. Nah itu kalau misalnya Abang disuruh pilih, Abang pilih kerja di kantor, kerja sama orang lah gitu, atau kayak meneruskan usaha yang Abang sekarang ini? Meneruskan usaha ini. Ini pun sebenarnya udah aku pikiri karena juga udah semester akhir kan. Jadi aku mau berpikir begini, kalau kita mau usaha itu kan kalau bisa kan bisa sampai bercabang lah gitu kan, bisa berkembang. Dan kalau bisa yang di ekonomi itu dulu aku pelajari kalau bisa usaha itu jangan cuma satu, jangan cuma satu macam usahanya itu dua itu. Karena kalau misalnya ada tergocap
dia bakal terponsel semua gitu. Ibaratnya kalau kumpulan telur kalau sekali jatuh semua pecah semua kan. Makanya harus dicampur kan, ibaratnya ada telur, ada bola atau bola apa gitu kan, atau kotak gitu kan nggak bisa hancur lah Nggak bisa semua. secara bersamaan. Nah, jadi aku pun mulai berpikir aku kerja sama orang walaupun yang perusahaan atau gimana gitu kan, tapi itu bukan jadi panutan aku untuk terus menerus kerja di situ. Jadi aku pun udah ada planning untuk buka usaha atau terutama usaha makanan, pengen nyoba usaha makanan. Jadi mungkin ya aku kerja di situ mungkin setahun 2 tahun, tahun ketiganya mungkin ya udah ada modal cari usaha. Tapi tetap kerja kan, dan tetap kerja di kantor itu, kayak usahanya sambilan gitu kan, dua-dua dikerjakan gitu. Iya, tapi kalau situasi dan kondisinya itu lebih ibaratnya kita kan bisa jadi kan usaha itu kan perlu kontrol penuh, mungkin ya sudah rame orangnya atau sudah banyak yang beli gitu, sudah banyak yang nongkrong tempat kita gitu ya. Apa salahnya kita tinggalkan, namanya kan kita udah punya usaha sendiri, lebih enak usaha sendiri Iya, dong. pasti bang. Berarti niat buka cabang lah berarti ya? Iya, buka cabang walaupun Beda ini beda beda haluan. beda kategori lah gitu. Iya. ibaratnya. Ada juga sih pengen buat usaha gitu, tapi bukan kelontong, usaha Apa itu, Bang? jualan elektronik komputer atau HP gitu. Pengen sih gitu karena perkembangan elektronik dan juga perkembangan teknologi kan semakin tinggi kan. Jadi ya adalah, tapi itu kan butuh modal. Semua kan seperti itu modal. Dan harus dipikirin juga sih. Iya, modal itu bukan cuma uang. Modal itu tempat, waktu, yang lainnya itu kan modal namanya. Apa yang kita kerjakan itu kan modal kita juga. Jadi itu semua harus dipikirkan baik-baik gitu. Nah, sampai sekarang sih belum ada buka cabang. Dulu sempat berpikir mau buka cabang, cuman dulu orang bapak tiba-tiba kan meninggal. Nah, jadi ya di situ memang kami 1 tahun drop kali, jadi ya kayak mulailah dari baru dan berpikir buka cabangnya mungkin lah nanti belum kepikiran lagi lah gitu, baru inilah kepikiran lagi buka cabang. Pengen sih Berarti ini apalah ya, fokus kuliah lah dulu, tamat, Iya. kerja, ngumpulin modal, beli modal. baru buka usaha. Iya, dan juga ya jangan lupa juga sih investasi. Itu penting sih. Ini dengar, Kalau kita nggak ada investasi, dengar itu teman-teman. jangan cuma menabung, kita butuh investasi masa depan kita gitu. Contohnya bang? Ya contohnya investasi itu kan banyak. Kita investasi ke properti atau investasi ke tanah, kalau kita investasi saham pun bisa. Ini udah abang lakukan belum? Itu kayak udah mulai-mulai Oh, kalau investasi. yang paling bisa kita lakukan sebagai mahasiswa investasi saham lah. Tapi udah mulai? Udah mulai. Oh, iya. Cuman ya kan kalau saham ini kan nggak bisa, lebih baik kita beli kita biarkan dulu gitu kan. Karena kalau kita pantau terus, jangan sampai kita karena minus kita masih berpikir negatif. Kita harus tetap berpikir kalau itu harus positif, nilai harga jualnya penting itu bang. Soalnya investasi itu kan investasi yang paham dan itu. Jangan karena keegoisan kita mementingkan passion kita gitu. Passion itu maksudnya kadang kan kita kan ego kita itu kan manusia ini kan tinggi. Karena dia udah beli mobil, aku ngumpulin uang sampai bela-belain kredit, Iya, DP iya. segala macam. Yang ada kita ditipu orang jadinya gitu kan. Karena kan kita kredit itu apa yang kita bisa beli harga 100 juta, jadi kita bayar 150 juta kan rugi. Jadi kita nyimpan uang itu kan kita menghasilkan, kita nyimpan 1 juta, hasilnya 150 juta, lebih untung itu kan dirinya daripada kita yang aturan bisa beli 100 juta, jadi kita bayarkannya 150 juta. Tapi emang lagi musim nih di kalangan anak muda sekarang investasi, apalagi Iya, saham kayak gitu. Tapi banyak juga sih kalau dari pengalaman saya sendiri kayak ikut-ikutan gitu bang, ikut-ikutan tren gitu. Kayak mana pendapat abang kayak gitu? Ya kalau yang kayak kemarin itu kan banyak yang lagi musim kan, jadi kayak Iya. orang berlomba-lomba untuk investasi. Nah masalahnya di situ banyak orang yang belum belajar tentang investasi itu. Kalau investasi itu kalau misalnya kita beli harganya kita beli terus kita besok pantau
harganya minus, kita nggak boleh langsung panik gitu menjual, biarkan aja di situ karena harga investasi saham itu kemungkinan besar bakal tetap terus naik, ya kan ada masanya dia turun, ada masanya dia naik, namanya kan ada bullish ada bearish gitu kan. Jadi kita beli diamkan aja gitu, yang penting kita yakin sama saham itu sama yakin sama perusahaan itu aja. Jadi, Dan ini poin pentingnya kita Tuh. kalau untuk investasi itu jangan pakai uang panas. Iya. Kita pakai uang dingin ya, memang uang itu nggak kita pakai gitu. Kayak uang berlebih lah, ya kan bisa dibilang. Memang ini tuh pokoknya untuk investasi gitu. Iya. Karena kan orang sampai gajinya, kebutuhan. sampai gajinya 3 juta semuanya taruhnya di situ. Tiba Padahal banyak kebutuhan yang masih perlu di ini kan. dia berharap ditaruhnya di situ, Iya. besok bisa ditariknya lagi. Ibaratnya untung lagi entah 10% gitu kan. Padahal kan kita nggak bisa memprediksi 4 hari itu gimana kan. Jadi pakailah uang, ibaratnya uang dingin lah gitu. Ya kebanyakan orang mikirnya kayak langsung ke untungnya aja kan, bang, Iya. nggak dipikirkan. Mana gitu ya kan. Itu kan butuh analisa itu. Bang, kita balik lagi ke topik ya. Jadi bang, dalam usaha bang itu tadi itu kan banyak tuh kan kayak penjualan transaksinya tiap hari. Itu pencatatannya gimana bang? Kalau kami pencatatannya ya Manual ya, maksudnya? manual masih. Itu pun juga kayaknya catat-catat biasa aja gitu. Per hari itu aja. Iya, saya hari ini gitu kan. Misalnya bayar apa, terus uang tunai kita ada berapa totali gitu, berapa uang keluar gitu. Gitu sih. Masih sederhana kalau jadi. Nggak berniat kan sekarang tuh banyak tuh aplikasi kayak apa Bukas gitu ya, ya. nggak apa mau coba gitu atau gimana? Belum pernah coba sih, cuman pernah dengar, cuman belum ada coba itu. Pingin sih. Bisa sih kayaknya dicoba. Nah gini kan bang, jadi kami kan dari mahasiswa praktis Iya. Politeknik Negeri Medan. Jadi di sini kami mewawancarai abang itu niatnya untuk membantu abang dalam penyusunan laporan keuangan. Iya, Gitu. iya. Jadi abang bersedia nggak kami bantu untuk pencatatan transaksi abang itu kami buatkan ke laporan yang sesuai dengan akuntansi. Gitu. Dari laporan yang gimana ini? Laporan yang bulanan atau harian? Bulanan. Bulanan. Nanti misalnya saya kasih laporan saya sedang yang Iya. buat mana caranya. Iya. Boleh lah kalau bisa diajarin nih. Iya. Boleh lah bang, sama-sama belajar. Kami juga ini sih masih belajar juga. Terakhir sih bang, Iya. tips untuk milenial dalam membuka usaha. Tips milenial dalam usaha. Iya. Oke. Walaupun juga sebenarnya kami ada usaha UMKM, cuman aku dulu dari SMP selalu ada berpikir untuk usaha. Nah usaha aku dulu, aku pun pernah juga jualan alat elektronik dulu. Iya, masa SMA. Dulu kalau SMP aku jualan barang bekas, maksudnya itu kan dulu kan ada aplikasi jual beli bekas itu kan, OLX. Aku beli barangnya, tapi aku cari harga yang paling rendah lagi. Misalnya HP Samsung gitu kan, di pasaran misalnya 2 juta, aku dapat nih dia harganya 1,5. Aku tengok, ya aku cek lagi tuh barang-barang cocok, aku ambil bukan tuh aku pakai, cuma aku jual lagi. Nah aku jualnya ya mungkin pasarannya 2 juta, aku jual 1,8 gitu kan, ya ada untung sekitar untung 3.000 atau 2.000. Yang penting ya untungnya nggak banyak kan, cuman kan ya dari situ kan udah bisa belajar gimana gitu kan untuk usaha ini. Berarti udah ada niat ini juga, udah ada apa niat pengusaha juga ya bang dari zaman sekolah. Dari zaman sekolah, karena kan dulu bapak selain PNS pun juga jujurnya ada usaha kendaraan angkutan umum. Dulu kan kalau bisa dibilang kayak sutra itu, mobil sutra. Tapi kami ke arah Bakalan Berandan. Nah, KPUB namanya. Dulu bapak tuh punya sampai 5 bus. Gitu. Kayak mikrobus gitu kan. Jadi ya mungkin udah turun lah. Karena kami pun juga, kakak pun juga ekonomi juga memang udah ada
ada dulu jual beli alat elektronik lah, alat elektronik tuh HP gitu, kayak powerbank. Dulu kan powerbank kan belum ada kan, udah aku abang jual gitu. Makanan itu usaha yang paling minim resiko yang aku pelajari daripada usaha-usaha yang lainnya ya. Karena kenapa? Setiap orang butuh makan. Iya betul. Banyak orang sekarang usaha makanan dia. Mungkin hari ini aku malas lah ke toko A, ayam penyet ini, cobalah ayam penyet sama orang kan banyak bervariasi di sini. Jadi yang aku tengok sampai sekarang itu, yang aku lihat usaha makanan itu usaha yang minim risiko, paling minim lah ya. Tadi yang saran tuh milenial ya. Iya. Saran aku ya untuk milenial, bagi kita yang orang-orang milenial sekarang itu jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, terutama dalam bisnis. Karena bisnis itu memang punya risiko, tapi risikonya itu dapat menjadi pembelajaran buat kita, bagi kita masing-masing. Nah, selagi kita bisa ada waktu, selagi kita masih bisa mencoba, belajar dari usaha. Karena misalnya kita memang minat di bagian itu ya gitu, belajarlah dari usaha. Karena dari usaha itu kita tidak perlu membutuhkan modal yang namanya uang. Modal itu banyak gitu. Jadi bisa mungkin kamu butuh modal besar, tapi ada waktu, ada teman, ada apa, jadi bisa kamu ajak gitu. Jadi semuanya itu bisa secara patungan atau enggak, atau berkelompok gitu. Jadi jangan takut dan juga jangan ragu melalui usaha itu. Sebab kalau aku percaya apa yang aku coba itu walaupun secara gagal itu jadi pembelajaran bagiku dan jadi perbaikan untuk di masa depanku nanti gitu. Berarti intinya kalau mau mulai usaha nggak harus nunggu punya uang banyak dulu ya kan? Nggak harus nunggu punya uang banyak. Yang penting secukupnya dan juga niat kita. Niat itu paling penting karena kan niat. Ada niat. Kayak kita cuma mager-mageran, bayangkan orang yang ibaratnya punya perusahaan aja, mereka itu bangun jam 5 pagi, bangun jam 4 pagi. Mereka itu punya manajemen waktu yang baik, bisa mengatur dirinya, bisa mengatur usaha dia gitu. Jadi kita pun harus bisa juga manajemen waktu. Kalau kita nggak bisa manajemen waktu ya sama aja, namanya bohong. Jadi itu aja sih intinya, yang penting kita punya niat, usaha dan juga manajemen waktu kita yang baik. Nah, itu dia teman-teman. Itu dia tips untuk milenial untuk menjalankan usaha. Oke, makasih banyak ya Pak untuk tips-tips bagi saran untuk. Tidak apa-apa, yang penting kan kita kan saling men-share itu kan penting, apalagi kita sama anak-anak milenial ini kan juga banyak perlu belajar juga terhadap orang-orang kan. Demikianlah perbincangan kami bersama narasumber mengenai pengalaman untuk membuka usaha. Terima kasih telah menonton.